tes. Oke. Halo semuanya. Halo semua. Hai semuanya. Halo guys. Halo semuanya. Halo semua. Selamat malam. Namaku Sakura Ataya Darmawan dengan NIM 666124050. Hai. Perkenalkan, nama saya Emilham Ramadhani Suganda dengan NIM 66612400122. Perkenalkan, nama aku Siti Rahma Ramadhani dengan NIM 66612401113. Nama aku Alipia Luciana dengan NIM 666124018. Perkenalkan, nama aku Siti Oya Rohma dengan NIM 6661240245245. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Ohe dengan NIM 66612402254. Kepadatan penduduk Jakarta dan urbanisasi pada tahun 2022. Kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.084 jiwa per kilometer persegi dengan Jakarta Pusat sebagai wilayah terpadat yaitu 20.618 jiwa per kilometer persegi. Urbanisasi Jakarta terus meningkat terutama pasca Lebaran dengan tambahan sekitar 40.000 pendatang pada tahun 2023. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan menarik banyak penduduk dari berbagai daerah. Namun, urbanisasi yang tidak terkontrol menimbulkan tantangan besar, seperti tingginya kepadatan penduduk yang dapat mempengaruhi tata kota dan infrastruktur, memperburuk kondisi pemukiman, serta menyebabkan munculnya permukiman liar dan kawasan kumuh. Tingginya kebutuhan akan tempat tinggal di Jakarta menciptakan krisis pemukiman, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Banyak penduduk tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang layak karena keterbatasan dana dan akses ke pembiayaan. Akibatnya, banyak yang tinggal di pemukiman yang tidak layak huni atau pemukiman kumuh. Dampaknya mencakup ketidakstabilan sosial, stres, kehilangan penghidupan, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Selain itu, konflik sosial akibat sengketa lahan memperparah ketegangan di masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan permukiman kumuh dan kualitas lingkungan. Urbanisasi cepat tanpa didukung perencanaan kota yang memadai menyebabkan perkembangan permukiman kumuh di Jakarta. Nah, umumnya permukiman ini itu adanya kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan juga listrik. Selanjutnya, ada banyaknya polusi, kurangnya ruang terbuka hijau, dan juga sistem drainage yang buruk memperburuk krisis lingkungan. Maka dari itu, nilai-nilai masyarakat seperti apatisme menjadi menghambat perubahan perilaku keberlanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program edukasi seperti kampanye terhadap kesadaran lingkungan dan juga intensif yang mendorong masyarakat peduli terhadap kelestarian ekologi. Jadi guys, masalah banjir di Jakarta nih tuh akibat pelanggaran tata ruang sama urbanisasi yang nggak bisa dikontrol. Kenapa? Karena pengurangannya resapan air atau daerah resapan air, terus habis itu pembangunan yang ilegal, lalu kebiasaannya membuang sampah sembarangan tuh yang bisa memperburuk situasi. Terus guys, tahu kan ya di daerah-daerah hilir itu seperti Bogor, terus habis itu Cianjur, ya kan? Nah, di daerah hilir tersebut tuh bagian konservasinya itu malah dibangun kayak villa sama perhotelan. Jadinya daerah tersebut itu kemampuan peresapan airnya itu kurang. Nah, ini tuh bisa maksudku itu bisa mengurangi perlindungan untuk daerah hilir sama sungai. Apalagi ya nih ya guys, kalau di daerah perkotaan tuh kalian tahu kan ya biasanya itu ada
kayak daerah yang open spaces yang hijau gitu ya, itu malah dijadikan tempat-tempat pemukiman. Nah, ini itu bisa memperburuk kondisi banjir nih. Apalagi nih ya guys, di daerah perkotaan kalian pasti tahu kan ya, kayak di kota tuh pasti ada space-space yang terbuka gitu kan, biasanya untuk daerah penyerapan air. Nah, di daerah tersebut tuh udah dijadikan tempat-tempat pemukiman. Nah, ini tuh bisa memperburuk kebanjiran ini, dan ini bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur, sama kesehatan warga ini bisa terkompromis. Sebagai solusi jangka panjang, pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan Suswono mengusulkan pembangunan hunian vertikal untuk mengurangi tekanan ruang di Jakarta. Program ini menyediakan rumah susun murah sesuai opsi untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Selain itu, pemerintah pusat melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan LVPP membantu masyarakat mendapatkan akses ke hunian terjangkau. Hunian vertikal tidak hanya menawarkan solusi fisik terhadap keterbatasan lahan, tetapi juga berpotensi menciptakan komunitas yang lebih terorganisir dan mendukung keberlanjutan kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi menuju kota berkelanjutan. Krisis pemukiman di Jakarta membutuhkan solusi yang sangat menyeluruh. Solusi ini mencakup perencanaan tata ruang yang efektif, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Kebijakan hunian vertikal merupakan salah satu langkah utama untuk menghadapi kepadatan penduduk. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk memberikan kesadaran akan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Jakarta dapat menjadi kota yang inklusif, aman, berkelanjutan, serta dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk semua masyarakatnya.